Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Zefrinaldi. Pada kesempatan saya akan memaparkan hasil studi kasus tugas besar pada mata kuliah ilmu jejaring yang saya beri judul Graph Implementation Based on Real-Life Public Transport Traffic Data in France. Tujuan dari studi kasus ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis stasiun dengan pengaruh terbesar dalam jaringan transportasi kereta di Prancis berdasarkan konektivitas dan perannya sebagai hub utama. Dataset ini merepresentasikan aktivitas kereta di Prancis dengan jumlah data 7.806 baris dan jumlah fitur 32 kolom. Terdapat kolom seperti departure station, arrival station, average travel time, expected circulations, delays, periods, dan seterusnya. Berdasarkan 32 kolom tersebut, saya akan memilih kolom departure station dan arrival station untuk node-nya. Koneksi antar stasiun sebagai edge dan average travel time sebagai weight. Ini merupakan visualisasi graf dari Train Stations Network di mana didapatkan jumlah node-nya yang merepresentasikan stasiun sebanyak 59 node dan jumlah edge yang merepresentasikan koneksi antar stasiun sebanyak 130 node. Dan ini merupakan scale free network aspect di mana berdasarkan hasil analisis jaringan transportasi kereta, degree distribution menunjukkan sebagian besar stasiun memiliki konektivitas rendah, sementara beberapa stasiun berperan sebagai hub utama dengan konektivitas yang sangat tinggi. Nilai average degree sebesar 4,407 dan clustering coefficient sebesar 0,047 menegaskan bahwa jaringan ini memiliki struktur hub and spoke dengan keterhubungan lokal yang rendah. Nilai diameter sebesar 9 dan average path length sebesar 4,023963 yang menunjukkan bahwa jaringan ini efisien, di mana rata-rata 2 stasiun dapat dijangkau dalam 4 lompatan. Secara keseluruhan, jaringan ini mencerminkan sifat scale-free network dengan hub-hub penting yang menjaga konektivitas dan efisiensi perjalanan. Selanjutnya yaitu community detection, di mana community detection menggunakan hierarchical clustering, di mana dipilih karena fleksibel dan tidak memerlukan jumlah komunitas yang di awal. Algoritma ini cocok untuk jaringan ukuran sedang seperti data stasiun kereta, dengan visualisasi dendrogram yang memudahkan pemahaman struktur komunitas. Hasilnya menunjukkan 6 komunitas, di mana stasiun seperti Lyon-Pardieu dan Marseille-Saint-Charles membentuk kelompok terhubung erat, sementara stasiun penting seperti Paris-Lyon dan Paris-Montparnasse muncul sebagai hub utama dalam komunitas tersendiri. Pendekatan ini berhasil mengidentifikasi hubungan antara stasiun serta peran penting hub dalam menjaga konektivitas jaringan. Selanjutnya itu untuk overlapping communities. Ini merupakan visualisasi overlapping communities dengan algoritma K-click percolation, di mana K-nya sebanyak 3, yang mengidentifikasi pembagian jaringan transportasi kereta di Prancis ke dalam komunitas-komunitas yang saling tumpang tindih. Warna biru muda dan biru tua pada node menunjukkan keanggotaan komunitas yang berbeda, di mana node dengan warna serupa tergabung dalam komunitas yang sama. Node yang berada di persimpangan beberapa komunitas, misalnya stasiun besar seperti Paris, mungkin memiliki warna campuran atau terhubung dengan beberapa warna berbeda, yang menandakan perannya sebagai penghubung utama antar komunitas. Selanjutnya itu untuk cascade failure potential, di mana pada jaringan awal ini didapatkan largest connected componentnya atau LCCs sebanyak 59 node. Ini merupakan sebelum penghapusannya. Selanjutnya itu hasil setelah penghapusan node kritis. Yang pertama yaitu setelah penghapusan node Paris-Lyon. Yang ini menyebabkan fragmentasi besar dalam jaringan. Banyak node kehilangan koneksi yang menunjukkan bahwa Paris-Lyon adalah hub utama dalam jaringan ini. Berikutnya yaitu visualisasi setelah penghapusan node Paris-Montparnasse, di mana LCC-nya didapatkan jadi 45. Dampaknya signifikan tetapi lebih kecil dibandingkan dengan penghapusan Paris-Lyon. Jaringan tetap terfragmentasi tetapi dengan komponen besar yang masih bertahan. Selanjutnya itu visualisasi setelah penghapusan node Paris S, di mana LCC-nya jadi 53. Penghapusan node ini memiliki dampak kecil terhadap ukuran LCC, menunjukkan bahwa node ini memiliki peran yang kurang sentral dalam jaringan.
Selanjutnya itu visualisasi setelah penghapusan node Leon Pardew, di mana LCC yang didapatkan yaitu 58, di mana penghapusan node ini hampir tidak mempengaruhi ukuran LCC. Node ini tidak menjadi hub utama dalam jaringan. Yang terakhir yaitu visualisasi setelah penghapusan node Marcel Saint Charles, yaitu didapatkan LCC-nya 57. Dampaknya juga kecil, yang menunjukkan bahwa node ini lebih berfungsi sebagai penghubung lokal daripada penghubung utama. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa stasiun-stasiun utama seperti Paris-Lyon dan Paris-Montparnasse memiliki peran krusial dalam menjaga keterhubungan jaringan. Ketika Paris-Lyon dihapus, Largest Connected Component atau LCC menurun drastis dari 59 menjadi 36 node, yang menunjukkan bahwa kegagalan pada hub ini dapat memicu fragmentasi signifikan. Sebaliknya, penghapusan hub lain seperti Lyon Pardieu dan Marcel San Charles memiliki dampak yang lebih kecil, dengan LCC tetap di atas 57. Hal ini menegaskan bahwa potensi cascade failure sangat bergantung pada posisi strategis stasiun dalam jaringan, terutama hub dengan konektivitas tinggi seperti Paris-Lyon. Akan tetapi, tidak semua node dalam jaringan ini akan terpengaruh, atau tidak semua node akan terhapus, dikarenakan jaringan memiliki redundansi konektivitas, yang mana artinya ada jalur alternatif yang menjaga sebagian konektivitas meskipun beberapa hub utama gagal. Alasan lainnya yaitu struktur jaringan ini menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya terpusat, sehingga dampak kegagalan pada hub utama terbatas pada bagian tertentu dari jaringan. Selanjutnya itu masuk ke Heterogeneous Information Networks, di mana gambar ini merepresentasikan network skema atau metapad dari sebuah gen yang menggambarkan hubungan antara tiga entitas utama, yaitu train, kereta, station, stasiun, dan time waktu. Hubungan antara entitas ini memberikan gambaran konseptual bagaimana jaringan transportasi kereta di Prancis dapat dianalisis secara multi-layer. Contoh hubungan meliputi stasiun yang dilayani oleh jenis kereta tertentu, kereta yang beroperasi pada waktu tertentu, dan pola keterlambatan atau layanan berdasarkan jadwal waktu. Skema ini membantu mendefinisikan pola analisis lebih lanjut untuk memahami konektivitas jaringan secara lebih kompleks dan mendalam. Selanjutnya ini merupakan gambar dari representasi network instance, yaitu station, train, station. Di mana visualisasi ini menunjukkan hubungan spesifik antar stasiun yang dihubungkan melalui atribut kereta, seperti jumlah keterlambatan. Setiap node hijau mewakili atribut kereta, di mana contohnya yaitu jumlah keterlambatan. Sedangkan node lainnya mewakili stasiun keberangkatan dan tujuan. Hubungan ini memungkinkan analisis operasional, seperti identifikasi konektivitas utama antar stasiun, analisis pola keterlambatan, dan peran atribut kereta dalam menghubungkan jaringan transportasi secara keseluruhan. Instansi ini memberikan wawasan granular yang dapat digunakan untuk optimasi rute dan mitigasi risiko dalam jaringan transportasi kereta. Ini merupakan gambar representasi yang menggabungkan tiga entitas utama, yaitu stasiun, train atau kereta, dan time atau waktu, di mana node biru merepresentasikan stasiun seperti Bordeaux, Paris-Lyon, dan lain-lainnya. Sedangkan node orange menunjukkan layanan kereta seperti TGV, TER, dan OIGO. Untuk node hijau merepresentasikan waktu operasional seperti morning, afternoon, dan evening. Hubungan antar node menggambarkan interaksi multilayer, misalnya stasiun yang dilayani oleh kereta tertentu atau pola waktu operasionalnya. Visualisasi ini memberikan gambaran konseptual tentang bagaimana jaringan transportasi saling terhubung secara heterogen, yang memungkinkan analisis yang lebih kompleks untuk perencanaan dan pengelolaan transportasi. Selanjutnya itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari studi kasus ini, di mana analisis jaringan transportasi kereta di Prancis mengungkapkan bahwa jaringan ini memiliki karakteristik skala bebas, dengan stasiun utama seperti Paris-Lyon dan Lyon-Pardieu yang berperan penting menjaga konektivitas. Community detection menunjukkan kelompok stasiun yang saling terkait, sementara analisis overlapping community menunjukkan stasiun-stasiun yang berfungsi sebagai penghubung antar komunitas. Potensi cascade failure terdeteksi pada hub utama, seperti Paris-Lyon, yang kegagalannya dapat memicu fragmentasi jaringan. Akan tetapi, tidak sampai mempengaruhi semua node. Representasi sebagai Heterogeneous Information Network atau HIN memberikan wawasan multilayer antara stasiun,
layanan dan waktu operasional, yang membantu perencanaan dan mitigasi risiko. Untuk kesimpulannya, jaringan ini efisien tetapi rentan pada hubungan utama, sehingga diperlukan strategi untuk memperkuat infrastruktur dan memastikan keberlanjutan operasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.